Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan memberkati hidup kita, untuk kita kembali terus mengalami kedewasaan rohani secara utuh dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Markus pasal yang 6, perikopnya yaitu Yesus ditolak di Nazaret. Ayat yang pertama berkata, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat besar takjub ketika mendengar, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi diberkati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Perhatikan terjemahan firman Allah yang hidup untuk ayat yang kelima dan keenam. Dan karena mereka tidak percaya, ia tidak dapat mengadakan mujizat yang besar di antara mereka, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya ke atas mereka. Ia heran mengapa mereka tidak mau percaya kepadanya. Kemudian ia pergi mengajar ke desa-desa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perikop ini sering kita baca. Kita bisa belajar tentang 2 poin. Yang pertama, mengapa kadang kita tidak menerima mujizat? Bukan Tuhan tidak menyediakan mujizatnya buat kita. Kita bisa melihat bahwa Yesus datang ke Nazaret. Nazaret adalah kampung halamannya. Nazaret tempat di mana Yesus dibesarkan. Perhatikan, ketika dia mengajar dan membuat takjub banyak orang, ternyata banyak orang itu melihat sisi kemanusiawiannya. Mereka tahu, mereka kenal orang tua dan saudara-saudara Yesus, sehingga hal itu membuat mereka tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Bahkan mereka melihat Yesus sama seperti mereka, sehingga mereka tidak memberikan respek yang benar kepada pribadi Yesus itu sendiri. Saudara, yang pertama yang menghalangi kenapa kadang kita tidak menerima bagian mujizat dalam hidup kita, karena seringkali kita ini tidak respek, bahkan kita tidak hormat, kita tidak terlalu memperhitungkan apa yang disampaikan, karena justru sisi kemanusiawian yang seringkali bercokol dan mempengaruhi pikiran kita. Saudara, memang Yesus lahir dari Maria, tetapi dia adalah Tuhan 100%. Ini yang tidak diketahui banyak orang. Dia manusia 100%, dia Tuhan 100%. Sehingga seringkali penghormatan yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang Yesus sudah ajarkan bagi mereka. Yesus mengajar mereka dengan sangat menakjubkan, tetapi mereka tidak menghormatinya karena mereka melihat sisi kemanusiawiannya. Yang kedua, apa yang menghalangi mujizat terjadi bagi mereka? Bahkan dikatakan Yesus tidak bisa mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Saudara, seperti ada sesuatu yang kontradiksi. Bahkan meletakkan tangan dan melakukan mujizat yang ada pun tidak dianggap sebagai sebuah mujizat. Kenapa? Karena ketika respek itu benar diberikan kepada Tuhan, Tuhan sesungguhnya sanggup melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang diharapkan manusia. Tapi kenyataannya, kenapa mujizat tidak terjadi adalah ketidakpercayaan. Saudara, di mana ada ketidakpercayaan, selalu di sana tidak ada iman. Di mana ada ketidakpercayaan, selalu ada ketakutan dan kekhawatiran. Di mana ada ketidakpercayaan,
ketidakpercayaan, maka di sana tidak ada yang namanya pengharapan, bahkan kasih pun tidak ada di sana. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, coba mari cek hati kita. Selama ini kita mengharapkan Tuhan menjawab doa kita, kita mengharapkan Tuhan menolong hidup kita. Pertanyaannya buat setiap kita, apakah kita mempercayai Tuhan? Apakah kita ini benar-benar kita menaruh segala sesuatu, iman, pengharapan, kasih kita kepada Dia? Jangan-jangan kita mengharapkan Tuhan hanya sebagai sebuah opini atau alternatif saja. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Dia Tuhan yang ingin dijadikan satu-satunya, yang pertama dan utama dalam hidup kita. Coba mari merenung dengan apa yang terjadi di Nazaret. Tuhan kembali ke Nazaret, kampung halamannya. Tapi justru di kampung halamannya Dia tidak bisa melakukan mujizat apapun karena ketidakpercayaan. Saudara, orang benar hidup karena percayanya. Apa yang kau percayai ketika engkau mendengar firman Tuhan? Jangan sampai sugesti, jangan sampai pikiran-pikiran manusiawi yang membelenggu bahkan menginterupsi pikiran kita. Tapi izinkan kebenaran Tuhan yang tentunya di atas nalar dan logika kita untuk bergerak di sana. Karena saya tahu Dia Tuhan, tetap Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, percaya Tuhan hari ini, semakin sungguh-sungguh minta Tuhan menolong kita untuk kita bisa mempercayai Dia lebih dari waktu sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.